Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang kami hormati Khatib Am Kiai Haji Ahmad Said Asrori, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan juga Sekretaris Jenderal Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf. Yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Yakut Khalil Qaumas, dan juga hadir di tengah kita Wakil Menteri Agama Haji Zainud Tauhid. Dan juga yang kami hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi Haji Abdullah Azwar, dan juga hadir di tengah kita Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Haja Ida Fauziah MSI, dan juga Kapusdatin Kemendikbud Dr. Muhammad Hasan Habibi. Yang kami hormati Kapusdatin Kemendikbud Dr. Muhammad Hasan Habibi. Yang kami hormati Ketua Presidium Pusat Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Bapak Hilmi Muhammadiyah. Yang kami hormati Ketua Majelis Alumni Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Ibu Hajah Syafira Mahrusa. Yang kami hormati Demisioner Ketua IPNU dan IPPNU lintas periode. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama rekan Muhammad Agil Nuruzzaman. Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama rekanita Wasfi Falasufa. Yang kami hormati Ketua Badan Otonom dan Lembaga PBNU. Yang kami hormati Ketua PWIPNU dan IPPNU se-Indonesia. Yang kami hormati dan yang berbahagia seluruh pengurus IPNU dan IPPNU masa khidmat 2022 sampai dengan 2025 yang akan dilantik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berbangga bersama dalam menghadiri acara yang luar biasa, yaitu pelantikan pengurus pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dengan tema Pelajar Nusantara Merajut Persatuan Membangun Peradaban. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Dan untuk mengawali acara kita pada hari ini, kami akan menyambut Bapak Ibu hadirin sekalian dengan tari adat penyambutan dari Tari Kontemporer Nusantara Pelajar SMPN 213 Jakarta. Beri tepuk tangan yang meriah.
pelajar SMPN 213 Jakarta. Luar biasa sekali. Andika, karya seni memang salah satunya memberikan ekspresi-ekspresi dan action-action ya dari pelajar Nusantara. Dan IPPNU dan IPNU juga berperan dalam hal itu. Ditambah lagi Indonesia yang kaya dengan tarian dan budayanya sudah kita saksikan bersama. Salah satu dari teman-teman dari SMP 213 Jakarta yang sudah menampilkan tari kontemporer yang luar biasa. Betul. Nah, saya mau cek suaranya dulu. Rekan dan juga rekan kita IPNU, IPPNU. Luar biasa sekali. Mungkin lebih semangat lagi. Rekan dan juga rekan kita IPNU, IPPNU. Ini baru masa depan Indonesia. Karena kader IPNU dan IPPNU merupakan salah satu generasi penerus bangsa yang tentunya akan mengisi daripada di masa depan sebagai pimpinan-pimpinan ataupun pemimpin yang sangat luar biasa tentunya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh rekanita Kustonia Nurul Mahmudah dari PAC IPPNU Soko Mojokerto akan membacakan surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون.
وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adim, Sadaqallahul Adim, Sadaqallahul Adim. Semoga apa yang dilantunkan dari surat Ad-Dariyat, dari ayat-ayat suci Al-Quran tadi bisa meresap di hati kita bersama untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Hadirin yang berbahagia, masih dalam rangkaian acara di pagi hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dikomandoi oleh Rekanina Ananda, Alin Alaina Nabila. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan Mars Subhanul Waton, Mars Ibnu dan juga Mars IPP NU.
bertekad bulat bersatu di bawah kibaran panji Ibnu. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar, berjuang serta bertakwa, kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur. Sirkalah gelap, terbitlah terang, mentari timur sudah berjaya. Ayunkan langkah, pukul genderang, segala rintangan mundur semua. Tiada laut sedalam iman, tiada gunung setinggi cita. Sujud kepala kepada Tuhan, buka kepala lawan derita. Di malam yang sepi, di pagi yang terang, hatiku teguh bagimu ingatan. Di malam yang hening, di hati membakar, hatiku penuh bagimu berdiri. Berseri bunga di taman, pegang cintaku pada ikatan. Ilmuku cari, amalku beri, untuk agama bangsa negeri. Hadirin Hadirin. dimohon untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, melanjutkan acara di pagi hari ini tentunya merupakan acara yang kita nanti-nantikan bersama. Pembacaan surat pengesahan dan prosesi pelantikan yang dalam hal ini akan pada kesempatan hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Umum IPNU dan IPPNU. Kepadanya disilahkan. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 164 garing PB.01 garing A.2.01.31 garing 99 garing 01 garing 23 tentang pengesahan pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022 sampai dengan 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menimbang dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mencabut surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 332 garing A.2.04 garing 04 garing 2022 tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan tanggal 18 April 2022 Masehi
tentang pengesahan surat keputusan perpanjangan masa khidmat pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan membubarkan pengurusnya dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya. Kedua, mengesahkan pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022 sampai dengan 2025 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir. Ketiga, mengamanatkan kepada pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama serta petunjuk pengurus besar Nahdlatul Ulama. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Rajab 1440 Hijriah, bertepatan pada tanggal 24 Januari 2023 Masehi, berakhir pada 24 Januari 2026 Masehi. Kiai Haji Miftahul Ahyar selaku Rais Am tertandatangani, Kiai Haji Ahmad Said Asrori selaku Katib Am tertandatangani, Kiai Haji Yahya Khalil Sakop selaku Ketua Umum tertandatangani, Dr. Andos Haji Saifullah Yusuf selaku Sekretaris Jenderal tertandatangani. Lampiran SK PBNU nomor 164 garing PB.02.A.2.01.31 garing 99 garing 01 garing 23. Susunan pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022 sampai dengan 2025. Pelindung Kiai Haji Miftahul Ahyar, Kiai Haji Yahya Khalil Sakop. Dewan Pembina Dr. Andos Kiai Haji Saifullah Yusuf. Saya ulangi, Dr. Andos Kiai Haji Saifullah Yusuf. Aswandi Jailani SPD. Asep Irfan Mujahid, Khairul Anam HS, MSI, Idi Mujayat MSI, Haji Mustahidur Ridho, Haji Muhammad Al-Amin Nur Nasution SE, Dr. Andos Haji Abdullah Ajwar Anas MSI, Dr. Haji Hilmi Muhammadiyah MSI, Dr. Haji Jainut Tauhid Saadi MSI, Dr. Andos Haji Tosari Wijaya, Haji Hasanuddin Wahid M.Hum, Kiai Haji Muhammad Yusuf Kutlari, Dr. Andos Haji Abdul Halim Iskandar MPD, Haji Yakut Khalil Kaumas, Dr. Andos Haji Fathan Subki, Haji Cucun Ahmad Samsur Rijal SAG MAP, Dr. Andos Haji Ahmad Mukawam SSOS, Profesor Dr. Ki Haji Nasaruddin Umar MA, Dr. Insinyur Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini, Haji Nusron Wahid SE, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, Dr. Haji Asrarun Ni'am Soleh MA, Dr. Haji Ahmad Basara SH MH, Dr. Andos Ramlan Holdan, Haji Muhammad Sarif Kumas Ash'awali STHI, Ahmad Jarkasi SHIMM, Haji Zamroni Asis, Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin SH MH, Haji Muhammad Arwani Tawafi M.Hum, Haji Nasirul Falah Amru SE, Dr. Andos Kiai Haji Ahmad Ajat Sudrajat LCMA, Dr. Andos Haji Ahmad Safi SH, Dr. Andos Haji Muhammad Hasan Habibi MSI, Haji Nur Hidayat MA, M. Ali Yusuf, Sudarsono, Haji Muhammad Fitno, Haji Riki Saputra Joyo Dipuro SEMM, Ali Abdurrahman ST, Beni Ramdhani SSOS, Priyanto Budi Wahyudi ST, Haji Arif Rahman SIP MSI, Haji Mujibur Rahman SSOS MPD, Arif Mulyadi, Caswiono Rusdi Cakrawangsa, Fahmi Budiawan Al-Hafidh, Zainul Fata SE, Abdurrahman Espaus SPD MSI, Bertumerlas ST, Fatul Bari SIP, Ardiansa, Syahruddin SAG, Firdaus SHI, Dr. Haji Ali Muammar Kadafi Siregar MPDI, Dr. Haji Muhammad Amir Urskara MKes, M. Zaini SPDI MPDI. Untuk selanjutnya Badan Pengurus Harian yang ditampilkan foto dan namanya untuk maju sesuai dengan urutan. Sekian dan terima kasih.
Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 141-A/PB-01-01-39-12/2022 tentang pengesahan pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menimbang dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mencabut surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 334-A/A-2-Romawi.04/04/2022 tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah atau 18 April 2022 Masehi tentang pengesahan surat keputusan perpanjangan masa khidmat pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dan membubarkan pengurusnya dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya. Kedua, mengesahkan pengurus pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2025 dengan susunan pengurus bagaimana terlampir. Ketiga, mengamanatkan kepada pengurus pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama, serta petunjuk pengurus besar Nahdlatul Ulama. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Jumadil Ula 1440 Hijriah, 7 Desember 2022 Masehi, berakhir pada 7 Desember 2025 Masehi. Kiai Haji Miftahul Ahyar selaku Rois Am tertanda tangani, Kiai Haji Ahmad Said Asrori selaku Katib Am tertanda tangani, Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf selaku Ketua Umum tertanda tangani, Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf selaku Sekretaris Jenderal tertanda tangani. Lampiran surat keputusan PBNU nomor 146-PB.01-2-01-32-99-12-2022 tanggal 12 Jumadil Ula 1444 Hijriah, 7 Desember 2022 Masehi. Susunan pengurus pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2025. Pelindung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pembina Alisa Kotrunada Munawwaroh Wahid, Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa, Dr. Hajah Ida Fauziah MSI, Hajah Mahfudoh Ali Ubaid, Dr. Anda Hajah Masana Asnawi Latif, Dr. Haji Masfufah MA, Dr. Hajah Saifira Mahrusah MA, Ratu Dian Hatifah SAG MPD, Siti Soraya Devi Zaini SH MKN, Hajah Wafa Patria Umah SPDI, Hajah Margaret Aliatul Maimunah, Farida Fariha MSI, Putih Hasni SPDI, Nurul Hidayatul Ummah MA. Kepada nama-nama pengurus yang akan dipanggil, mohon untuk maju ke atas panggung. Sirnalah gelap, terbitlah terang, mentari timur sudah berjaya. Ayunkan langkah
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini dia para pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan juga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang sebentar lagi akan dilantik dan akan mengikuti pembacaan baiat. Kami undang yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang terhormat Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf untuk memandu pembacaan baiat. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memandu baiat atas jajaran PP IPNU dan IPPNU yang sudah disahkan. Sebelumnya, saya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah kalian semua siap untuk dibaiat? Siap. Baik. Saya akan bacakan sigot atau naskah baiatnya dan nanti saya minta kalian dari IPNU maupun IPPNU menirukan bagian-bagian yang relevan karena ada beberapa bagian yang memang khusus untuk IPNU, ada yang khusus untuk IPPNU, yaitu ketika disebutkan pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, berarti itu khusus untuk IPNU, dan ketika disebutkan pimpinan pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama berarti dikhususkan untuk IPPNU. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami sebagai pengurus pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan pimpinan pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dengan sadar dan penuh tanggung jawab dengan ini menyatakan, satu, kami akan menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam, serta berusaha mewujudkan
tercerminnya nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kehidupan. 2. Kami akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 3. Kami akan mendedikasikan diri untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mendukung program pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Kami akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. 5. Kami akan taat dan patuh kepada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih dan saya ucapkan selamat. Kalian semua telah resmi dilantik sebagai jajaran pengurus pimpinan pusat IPNU dan PBNU. Barakallahu fikum, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga ridho dan berkah Allah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf untuk tetap di tempat. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama pembacaan. Maksud kami selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penandatanganan berita acara dan juga penyerahan bendera Pataka. Kami persilakan untuk panitia untuk bisa menempati tempat penandatanganan pengesahan tempat penandatanganan berita acara, dan kami undang kedua ketua umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dan juga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Baik, kami persilahkan untuk bisa menuju ke tempat penandatanganan berita acara. Dan kami undang juga Ketua Umum Demisioner untuk bisa hadir di tengah kita juga menandatangani berita acara. Ketum Nurul Hidayatul Ummah, Demisioner Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dan juga rekan Ketum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, rekan Aswandi. Baik, yang pertama kita akan menyaksikan penandatanganan berita acara dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kami persilahkan terlebih dahulu untuk bisa ditandatangani dan juga disaksikan oleh yang terhormat Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ini dia penandatanganan berita acara dan juga serah terima jabatan dari ketua demisioner kepada ketua yang baru. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Rekanita Wasfi Velasufa,
dan juga rekan kita Nurul Hidayatul Ummah. Dengan ini prosesi serah terima jabatan kita saksikan bersama dan selanjutnya penyerahan bendera Pataka. Kami persilahkan Ketua Demisioner menyerahkan kepada Ketua yang baru. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah, kita pastinya berdoa amanah yang telah diberikan ini dapat dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Kami persilahkan kepada Baik, kami undang yang terhormat, tamu yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, Pak Sekjen untuk bisa hadir di tengah kita juga untuk berfoto bersama. Ibu Ida Fauzia dan juga Wakil Menteri Agama dan juga Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan juga Ketua Majelis Alumni IPNU dan juga Ketua Majelis Alumni IPPNU. Kami persilahkan untuk juga hadir dan ikut mengabadikan momen pelantikan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan juga Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Baik, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik dan pastinya diselesaikan juga dengan hasil yang luar biasa. Baik, kami persilahkan untuk kembali ke tempat kepada para tamu VIP kita dan juga kepada rekan dan juga rekanita. Oh, masih foto bersama. Tentunya telah kita saksikan bersama prosesi pelantikan pengurus IPNU dan IPPNU pada hari ini di masa khidmat tahun 2022 sampai dengan 2025. Semoga dari prosesi yang berjalan dengan lancar dan khidmat ini bisa berjalan dengan lancar dengan program kerja yang luar biasa, dengan program kerja yang implementatif dan tentunya futuristik, tentunya bisa menjadikan pelajar menjadi garda terdepan sebagai generasi penerus bangsa. Baik, kepada rekan dan juga rekanita kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat karena kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Baik, luar biasa hadirin yang berbahagia, sekali tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pengurus pimpinan pusat IPNU dan IPPNU. Kurang lebih 200 rekan dan juga rekanita akan membersamai ya selama kepengurusan pada periode ini dan pastinya sekali lagi kita terus mendoakan dan juga kita harus memberikan aksi yang nyata untuk pelajar Indonesia. Tentunya sesuai dengan tema yang sangat luar biasa di hari ini, tentunya pelajar Nusantara merajut persatuan membangun peradaban. Dan hadirin yang berbahagia, setelah ini tentunya sebelum kita menyaksikan sebuah tampilan profiling dari IPNU dan IPPNU, tentunya kalau kita berbicara soal generasi IPNU dan IPPNU, pasti kita sudah tahu sendiri bahwa IPNU dan IPPNU mempunyai kredibilitas yang sangat luar biasa. Baik, untuk itu langsung saja melihat rekam jejak IPNU dan juga IPPNU, kami persembahkan video profiling IPNU dan juga IPPNU.
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama merupakan organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama yang mendapatkan mandataris untuk menghimpun pelajar-pelajar putri yang berada pada usia 12 tahun hingga 27 tahun. Organisasi yang sudah ada sejak 2 Maret 1955 ini terus berupaya untuk memberikan kontribusi melalui kegiatan-kegiatan dengan terus melakukan inovasi untuk menjawab tantangan zaman. Bagi organisasi yang pertama kali dibentuk di Malang ini, fokus pada membangun kualitas pelajar putri di ranah sekolah dan pesantren, serta sudah tersebar di 34 provinsi, 350 kabupaten kota di Indonesia, dan menghimpun 3 juta kader yang tersebar di semua tingkatan, baik secara nasional sampai pada tingkat sekolah dan pondok pesantren. Selama 67 tahun keberadaannya, berbagai langkah dilakukan sebagai upaya untuk membentuk kader yang dinamis, kreatif, inovatif, serta menyatu dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Dalam rangka menyambut 1 abad NU pada 7 Februari 2023, IPPNU berupaya untuk lebih dekat dengan pelajar-pelajar putri yang berada di sekolah umum, madrasah, ma'arif, serta pondok pesantren dengan terus mengembangkan program-program inovatif yang lebih progresif untuk menyongsong 1 abad NU dengan merawat jagat, membangun peradaban. Baik, luar biasa, kita sudah menyaksikan profiling dari IPNU dan IPPNU yang tentunya sangat luar biasa story-storiesnya ya. Talking about profiling, what did you do as IPNU? In my histories, pernah melakukan sebuah tentunya juara 1 film tingkat nasional tentang IPNU dan IPPNU dalam perjuangan melawan penjajahan di Kota Pekalongan waktu itu. Wow, you see, IPNU is always giving a best thing, right? You are part of the filming. Yes. Right, so you are producer or something like that? I'm director. Okay, for me as a cadre of IPPNU, I was also attended by, I went to Geneva, United Nations. I attended the World Youth Assembly, and also I was invited as a representative of ASEAN IPR United Nations to promote, to encourage young people to promote youth peace and security. Oh wow, this amazing experience. You see, makanya jangan pernah meragukan kader-kader IPNU dan juga IPPNU. Alright, ladies and gentlemen, tuh kan jadi keceplosan lagi berbahasa Inggris. Baik, hadirin yang berbahagia. Tentunya kita akan memberikan beberapa hal, tentunya tadi sudah tentang historis IPNU dan IPPNU. Dan marilah kita saksikan sambutan dari Ketua Umum IPPNU kepada Rekanita Wasfi Velasupa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, wabil khusus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Abah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, beserta jajaran Sekretaris Jenderal Gus Ipul dan Bendahara Umum Gus Gutvan, alhamdulillah lengkap di sini. Yang saya hormati
para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah MSI, Wakil Menteri Agama Dr. Haji Zainud Tauhid Saadi MSI. Dan yang kami hormati keluarga besar pengurus besar Nahdlatul Ulama, para ketua lembaga dan ketua umum badan otonom, hadir di sini Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama Ibu Margaret, Ketua Umum Pagar Nusa Gus Nabil, dan jajaran ketua lainnya, Ketua Umum PBPMII Gus Abe, Ketua Umum PB Kopri Mbak Maya, dan jajaran ketua lainnya yang belum saya sebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati segenap Majelis Alumni IPPNU serta Dewan Pembina IPPNU, hadir di sini Ketua Umum Rekanita Hajah Safira Mahrusah. Beliau merupakan Dubes Aljazair tahun 2016-2021. Rekanita Ratu Dian Hatifah, Rekanita Ulfah Masfufah, Rekanita Siti Soraya Devi, Rekanita Wafa Patria Ummah, Rekanita Hajah Margaret, Rekanita Farida Farihah, Rekanita Putih Hasni, dan Rekanita Nurul Hidayatul Ummah. Yang saya hormati segenap Majelis Alumni IPNU beserta jajaran Ketua Umum sebelumnya, hadir Ketua Umum Ayahanda Dr. Hilmi Muhammadiyah MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Rekan Agil Nuruzzaman beserta jajarannya. Yang saya sayangi Rekanita Seperjuangan Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati jajaran pimpinan organisasi kepemudaan, hadir poros pelajar IPM, PII, dan yang saya banggakan panitia yang tak kenal lelah, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, para pelajar dan tamu undangan yang hadir di sini. Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekanita yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta taufiknya sehingga kita dapat terus berkhidmat pada Nahdlatul Ulama serta dapat menghadiri acara pelantikan PP IPNU IPPNU Masa Bakti 2022-2025. Kedua, sholawat serta salam tak luput kita haturkan kepada role model leader sepanjang masa, idola umat manusia terutama anak muda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mengikuti dan mewarisi semangat juangnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di dunia hingga Yaumin Nahdoh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, IPPNU adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang menjadi garda terdepan Nahdlatul Ulama. IPPNU adalah wadah bagi para pelajar dan santri, penerus perjuangan dan masa depan Nahdlatul Ulama. Sejak berdirinya tahun 1955, IPPNU telah menjadi rumah bagi pelajar putri, rumah bagi santri putri. Hari ini telah berkembang di berbagai daerah. Tercatat terdapat pimpinan wilayah di 34 provinsi, 360 pimpinan cabang di tingkat kabupaten kota, serta memiliki 4.725 PAC di tingkat kecamatan, memiliki 25.000 pimpinan ranting di tingkat desa dan ribuan komisariat pesantren atau sekolah. Pada hari ini IPPNU telah memasuki usia yang ke-67. Dalam perjalanannya, IPPNU menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi remaja, pelajar dan santri putri NU dalam mengembangkan diri, dalam berkreativitas,
juga dalam penguatan intelektual, juga spiritual untuk menjadi generasi muda, generasi penerus Nahdlatul Ulama, sekaligus masa depan bangsa yang bisa diandalkan untuk membangun peradaban. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, dari sejak berdiri hingga saat ini, tentu perkembangan organisasi IPPNU tidak bisa lepas dari berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal yang tidak boleh diabaikan adalah mengembalikan organisasi IPPNU pada tujuan awal pendirian, yaitu menjadi rumah besar bagi pelajar-pelajar putri Nahdlatul Ulama di sekolah, di madrasah, dan juga di pesantren. Untuk itu, saat ini tagline IPPNU Back to School dan Back to Pesantren menjadi dasar, landasan, semangat konsentrasi pergerakan kami pada saat ini. Selain tantangan yang bersifat internal, IPPNU hari ini juga konsen terhadap berbagai tantangan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan perilaku para pelajar dan santri putri. Tantangan eksternal yang dimaksud diantaranya adalah intoleransi, bullying atau perundungan, dan juga kekerasan. Kekerasan dalam hal ini adalah kekerasan seksual. Hampir tiap hari kita mendengar, disuguhi berita-berita tersebut yang dialami oleh para pelajar dan remaja. Padahal selain tantangan eksternal tersebut, dalam menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama memiliki tantangan yang tentu tidak mudah, yaitu adanya digitalisasi dan teknologi yang mendorong begitu cepat perubahan. Kondisi ini mengharuskan IPPNU untuk berlari cepat, mengikuti ritme perubahan. Tetapi di saat yang sama, IPPNU harus terus menancapkan akar tradisi yang kuat bagi pelajar kita. Prinsip al-muhafadatu alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah harus benar-benar diterjemahkan dalam kerja kepengurusan kami ke depan. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, dengan begitu besar tantangan yang kami hadapi, tentu kami tidak dapat berjalan sendiri. Di era saat ini, kolaborasilah menjadi kunci. Dengan penuh kerendahan hati serta terbuka, kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pelajar dan santri putri, serta dalam upaya mewujudkan bonus demografi dan juga meningkatkan kualitas para pelajar putri. Dengan spirit satu abad ini, serta dalam upaya memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, kami terus mengupayakan pergerakan IPPNU yang progresif dan masif, baik secara kualitas maupun kuantitas. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh pihak yang terus memberikan dukungan, arahan, kritik, saran, dan pendampingan pada IPPNU masa hikmat 2022-2025 untuk menjadi organisasi yang lebih maju dan handal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Izinkan saya menutup pidato ini dengan pantun. Pergi ke Gambir naik kereta. Masuk ke loket, jangan lupa bayar tarif. IPPNU hadir untuk Indonesia, menuju pelajar putri yang masif dan progresif. Salam pelajar, belajar berjuang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk rekan kita Bella Sufa yang sangat itu luar ketua biasa. saya. Betul. Highlight tolong. Iya, siap. Baik, selanjutnya kita akan mengundang Ketua Umum IPNU untuk memberikan sambutan. Kami undang rekan Agil Nuruzzaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Julasail ulama il-kiram, para alim, para ulama, khusus kepada beliau ayahanda Kiai Haji Yahya Khalil Saquf selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta jajaran, ada Kiai Haji Syekhullah Yusuf Gusipul selaku Ketua Dewan Pembina PP IPNU dan Sekjen PBNU. Hadir juga Gus Gutfan, Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, rekan-rekan Barokah 1 abad, pelantikan PP IPNU dihadiri lengkap pengurus dari PBNU, ketum, sekjen termasuk bendum, termasuk juga seluruh pengurus PBNU yang hadir pada hari ini dari jajaran lembaga maupun badan yang belum bisa saya sebut satu persatu. Jajaran menteri dari Kabinet Indonesia Maju, ada Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama, selaku juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU yang saya hormati. Masih kita tunggu juga kehadiran dari senior kita, Mas Abdullah Azwar Anas yang juga menjadi jajaran dari Menteri Kabinet Indonesia Maju. Semoga saja bisa menyempatkan hadir pada siang hari ini. Para senior, para mantan Ketua Umum, saya absen satu persatu. Dari ujung ada Bang Amin Nasution, alhamdulillah berkesempatan hadir. Mas Idi Muzayat, Mas Yenu tadi sudah saya sebut, Ketua Majelis Alumni, Mas Hilmi, Mas Anam Harisah, jajaran Ketum PP IPNU, khususnya kepada Ketua Majelis Alumni, Ibu Rosa yang saya hormati. Jajaran Banom, ada dari Fatayat, Mbak Margaret, alhamdulillah. Saya waktu ikut pertama kali IPNU itu ketum PPNU-nya Mbak Margaret. Jadi saya berteman di Facebook sejak awal dulu. Gus Nabil, Ketua Baganusa, Ketum PB PMII, Gus Abe, Ketua PB Kopri, jajaran Poros Pelajar, ada PI, PM, terus semuanya termasuk jajaran pemerintahan dari Kapolri yang diwakili oleh Bapak Kadif Humas, alhamdulillah bisa berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Semua undangan tanpa terkecuali saya hormati, dan khusus kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Rekanita Wasfi Filasofa, yang akan menjadi partner kerja selama 3 tahun yang akan datang. Dan juga pengurus PP IPNU dan IPPNU yang berkesempatan hadir dan dilantik pada hari ini. Rekan-rekan semuanya, Abah Ketum, mohon doa restu bahwa kita hari ini memulai masa khidmat baru sebagai pengurus pimpinan pusat IPNU. Tentunya ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya restu dari Abah Ketum Gus Yahya Khalil Saquf dan juga seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sebagai Banom NU, IPNU harus tetap sam'an wa ta'atan terhadap PBNU. Apapun itu, apapun keputusannya kita harus tetap mengikutinya. Termasuk ketika kita diinstruksikan untuk melakukan peremajaan dan juga refocusing IPNU terhadap gerakan pelajar. Tanpa ragu kita harus menjawab iya, karena memang itu menjadi sebuah kebutuhan kita di masa yang akan datang. Masa depan itu bukan milik para orang-orang sepuh dan para orang tua rekan-rekan sekalian. Masa depan itu adalah milik para generasi muda, milik para generasi pelajar yang di dalam tubuh NU ini adalah ada IPNU dan IPPNU. Rekan-rekan, menghadapi abad kedua NU ini menjadi suatu hal yang sangat bersejarah bagi kita. Banyak kader IPNU pendahulu kita belum tentu melewati masa 1 abad atau melewati masa abad kedua ini. Tetapi hari ini kita mampu hadir di abad kedua ini.
Tentunya ini harus kita barengi dengan semangat baru, menghadirkan Ibnu dengan wajah baru, kembali ke madrasah, kembali ke sekolah sebagai sebuah barang tentu. Karena apa rekan-rekan? Karena dirasa kita selama ini tidak fokus kemana-mana. Kita tidak fokus gerakan kita, makanya mau tidak mau kita harus kembali ke pelajar. Dalam periode ini kita akan masifkan gerakan komisariat, kita akan masifkan gerakan akar rumput di mana tempat kader-kader pelajar ini bersarang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, gambaran ke depan adalah bagaimana generasi bangsa ini menjadi generasi yang unggul dan tangguh. Dan ini akan terjadi apabila yang cepat mengalahkan yang lambat. Tidak ada lagi yang besar mengalahkan yang kecil atau yang kuat mengalahkan yang lemah, tetapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Karena yang bisa berlari bukan orang-orang tua tapi generasi mudanya. Maka akselerasi dan juga inovasi dalam pengembangan kaderisasi itu harus kita lakukan rekan-rekan. Khususnya kaderisasi Ibnu ini perlu kita inovasikan, perlu kita urai kembali. Kaderisasi sebagai produk lama ini perlu kita urai. Saya nggak tahu ini produk kaderisasi Ibnu dari masa ke masa itu yang terkesan menambah dan menambah. Makanya dalam periode ini wajah baru Ibnu itu harus dimulai dari sistem kaderisasinya. Kalau perlu, kalau kita sering berdiskusi dengan Gus Mujib, kebetulan hadir, kalau perlu sistem kaderisasi Ibnu perlu dibongkar. Kita urai kembali kebutuhan-kebutuhan pelajar, kebutuhan-kebutuhan pemuda di masa depan ini perlu kita urai kembali. Dan tentunya kita harus sesuaikan dengan tantangan zaman. Karena apa rekan-rekan? Pemuda itu adalah yang mampu menjawab tantangan zaman. Dan karena masa depan adalah milik pemuda, masa depan adalah milik pelajar, dan tentunya kita harus mampu bekerja keras, mampu bergerak cepat untuk melakukan akselerasi inovasi untuk menyongsong perubahan-perubahan khususnya di abad kedua Nahdlatul Ulama ini. Rekan-rekan hadirin sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih kepada para senior yang selama ini terus membimbing kita, yang selama ini terus kita repoti. Semoga saja para senior kita ini tetap kuat karena sering kita repoti. Dan terima kasih juga terhadap semua stakeholder, dan Ibnu bersama IPPNU akan terus bekerja sama. Ibnu IPPNU akan terus bekerja bareng sesuai dengan makna logo kita. Makna logo kita ini adalah burung Garuda. Kenapa burung Garuda rekan dan rekanita? Karena laki-laki dan perempuan itu bagikan sayap kanan dan sayap kiri. Ibnu dan IPPNU ini bagi sayap kanan dan sayap kiri. Kalau pengen terbang tinggi, kalau pengen terbang cepat, harus terkepak bersama-sama. Tidak boleh terkepak salah satunya atau kita kenal dengan bertepuk sebelah tangan. Makanya semuanya arah kerja kita sama. Fokus bidang garapan kita sama. Ngapain kita tidak bisa bersama-sama? Tepat sekali, sayap kanan, sayap kiri PBNU hari ini adalah Ibnu dan IPPNU menyongsong abad perubahan. Selamat datang Mas Senior, Mas Abdullah Azwar Anas. Ya, selamat datang Mas Anas. Alhamdulillah Mas Anas, pengurus PP Ibnu sudah terlantik, dan alhamdulillah Mas Anas bisa membersamai kita. Semoga para senior kita tetap diberikan kesehatan dan juga dilancarkan semua urusannya, karena kemajuan senior juga akan menarik kemajuan kita rekan dan rekan sekalian. Mungkin itu rekan-rekan yang hendak kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Ibnu, rekan Agil Nuruzzaman. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama orasi ilmiah dan juga arahan dari senior kita yang terhormat Bapak Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB. Kami persilahkan yang terhormat.
Baik, kami baru mendapatkan arahan kembali, mohon izin kami akan mengundang yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang terhormat Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, dan sebelumnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan bersama Mars 1 Abad NU. Sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan firman kita, menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia untuk kedamaian dan bahagia bersama dalam ridho Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa 7 Februari mari sama-sama kita menyaksikan resepsi 1 Abad Nahdlatul Ulama. Baik, kami undang yang terhormat Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf untuk bisa memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Saudara Zainul Tauhid dan pengganti-penggantinya. Saya lihat ini hadir semua, mulai dari Pak Hilmi Muhammadiyah yang NU ini, sampai ke Akil, dan mantan penantangnya, Saudara Saifullah Yusuf, sekarang Sekjen PBNU. Jadi waktu Kongres IPBNU di Lasem,
Ya, di penantang kuat calon ketua umum Pak Zainud Tauhid waktu itu adalah Saifullah Yusuf. Ya. Seandainya Romli punya hak suara, yang menang Saifullah Yusuf. Yang saya hormati, ya 92, saya hormati juga 92 ya. Yang saya hormati juga Ketua Umum Pimpinan Pusat IPPNU, Rekanita Ulfa Masufah dan pengganti-penggantinya. Yang saya hormati Menteri Tenaga Kerja Bu Ida Fauzia, para sesepuh, ini kelihatannya sudah sepuh semua, ini sesepuh Ibnu IPPNU yang hadir. Ini tadi secara tidak sopan saya dipanggil Abah. Saya bilang itu tidak sopan sekali karena itu berarti menyamakan saya dengan levelnya Nusron Wahid. Saya harusnya sudah jauh di atas, jadi Nusron itu minta dipanggil Abah sama teman-temannya. Lalu Zainal Domba menghadap saya minta pangkat yang lebih tinggi. Saya kasih dia pangkat Maulana. Jadi kalau Nusron Abah, ini Zainal ini Maulana. Udah kamu Maulana. Lalu ada lagi Samsul Arifin, minta pangkat lebih tinggi lagi, ya sudah kamu Syekhona. Jadi kalau mau panggil saya mestinya lebih tinggi lagi. Saya ini mestinya sudah Sayyidina saya. Baik, saya ucapkan sekali lagi selamat kepada jajaran pengurus pimpinan pusat Ibnu IPPNU yang sudah baru saja kita lantik. Kalian ini sudah berani-beraninya dibaiat dan berani-beraninya membuat tema membangun, ikut-ikutan membuat tema membangun peradaban. Ini tindakan berani sekali ini. Apa tadi itu? Merajut persatuan, membangun peradaban. Karena membangun peradaban itu bukan pekerjaan ringan. Pekerjaan yang berat sekali. Bahkan saya pribadi melihat bahwa dari seluruh jajaran sistematika kader NU ini yang diwujudkan ke dalam badan-badan otonom, sesungguhnya beban yang paling berat di lapangan ada pada Ibnu IPPNU. Ya. Tugas kalian, beban kalian ini paling berat dibanding banom-banom yang lain. Karena persis seperti yang sudah kalian nyatakan sendiri, kita punya tanggung jawab untuk membangun peradaban. Dan bangun peradaban ini bukan cuma soal bikin bunyi-bunyian, bukan cuma soal pidato-pidatoan, bukan cuma soal membuat simbol-simbol, tapi pekerjaan-pekerjaan nyata di lapangan. Karena itu sengaja saya biarkan kalian membuat susunan kepengurusan yang begitu banyak, sampai satu kampung tadi di atas sini. Itu kalau semuanya bisa nyoblos satu salon sudah dapat satu kursi DPRD kabupaten. Paling tidak kota
kota Pasuruan lah kira-kira, yang cuma 3 kecamatan itu. Sudah 1 kursi itu. Kenapa? Karena pekerjaan banyak. Maka saya minta di antara semua yang sudah dilantik tadi, tidak boleh ada yang menganggur. Semua harus kebagian tugas, harus kebagian pekerjaan. Karena kalian harus menjadi kader. Kader itu pertama harus memahami visi dari gerakan. Harus memahami visi dari gerakan. Kedua harus memahami arah strategi gerakan yang sudah ditetapkan oleh jajaran kepemimpinan. Dan yang ketiga harus mampu untuk mengeksekusi, melaksanakan tugas-tugas di lapangan secara koheren. Koheren artinya padu, seirama, searah dengan apa yang telah ditetapkan sebagai kebijakan oleh pimpinan gerakan. Kalian menjadi pengurus-pengurus IPNU PPNU, menjadi kader-kader IPNU PPNU, jangan hanya berpikir tentang hak untuk menggunakan simbol-simbol NU. Kalian punya tanggung jawab, punya tugas, punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang menjadi garis perjuangan, garis gerakan Nahdlatul Ulama. Kalau kalian menggunakan simbol-simbol NU, menggunakan lambang NU, menggunakan atribut-atribut NU, menyanyikan Subhanul Waton, menyanyikan Mars 1 Abad NU, tapi untuk orientasi yang menyimpang dari orientasi yang ditetapkan oleh pimpinan, namanya kalian mencatut NU. Kalian harus menjadi kader. Dan tugas kalian berat sekali, karena kita sudah tetapkan di dalam permusyawaratan hasil Kombes yang baru lalu, bahwa kita akan bangun sistematika kaderisasi di antara Banom-Banom, ini dalam segmen-segmen yang berjenjang dan terstruktur, dan berkesinambungan dari satu segmen ke segmen yang lain. Dan IPNU PPNU ini diasumsikan sebagai segmen kader yang paling awal di dalam jenjang kaderisasi Nahdlatul Ulama ini. Nah, jenjang yang paling awal ini konstituennya, segmen sosialnya adalah generasi milenial. Bukan generasi milenial lagi, generasi Z pasca milenial. Generasi milenial itu generasi Y. Segmen kalian adalah generasi Z, generasi yang lahir di abad ke-21 ini. Dan segmen ini segmen yang besar sekali, prosentasenya di dalam struktur demografis masyarakat Indonesia. Saya dengar tadi malam, karena ada bonus demografi, segmen generasi Z ini sudah mencapai lebih dari 50%. Jadi kalian IPNU PPNU ini punya pekerjaan ngurusi lebih separuh dari kader-kader NU yang ada. Bayangkan seberapa berat tugas kalian nanti. Jadi lebih dari separuh pekerjaan dalam gerakan Nahdlatul Ulama itu adalah tugas kalian.
Makanya saya minta semangat untuk teriak-teriak hari ini. Ini jangan-jangan ini yang kemarin lempar-lempar kursi itu yang sebelah situ. Oke, semangat ini nanti harus bisa diproyeksikan ke dalam kesungguhan menjalankan tugas-tugas organisasi. Ya. Jangan khawatir, saya ngerti, ya. Saya ngerti kapasitas kalian, ya. Saya ngerti sampai di mana kalian ini. Ya. Maka PBNU juga tidak akan pernah membiarkan IPNU PBNU sendiri. PBNU akan memberikan supervisi, akan memberikan arahan-arahan sampai dengan memberikan gizi untuk kalian semua. Dan sudah kita lakukan sejak awal karena Nahdlatul Ulama punya kepentingan strategis yang paling besar terhadap IPNU dan IPBNU ini. Karena kalian semua ini adalah taruhan kami untuk masa depan. Saya kira ini yang penting saya sampaikan, nggak usah panjang-panjang karena tadi Sekjen sudah pesan tempat, khawatir tutup lagi. Jadi saya mohon sekali lagi kesungguhan dari kader-kader IPNU PBNU ini untuk menjalankan tugas yang terdekat ini. Saya kira kalian sudah mendapat bagian pekerjaan tugas-tugas terkait dengan peringatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama. Saya minta dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan sudah itu, saya khawatir tidak ada libur, tidak ada rekreasi, tapi sudah menunggu untuk kalian pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang berat, sehingga kita nantinya sungguh-sungguh mampu menghadirkan yang istimewa untuk momentum istimewa dalam kita memasuki gerbang abad kedua Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus Yahya untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami akan mengundang para tamu yang terhormat untuk selanjutnya diberikan cenderamata. Dimohon untuk Ketua Umum IPNU rekan Muhammad Agil Nuruzaman untuk bersama rekan Nita Wasfi Falasufa selaku Ketua Umum IPBNU untuk menyerahkan cenderamata kepada Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf selaku Ketua PBNU dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Haji Abdullah Azwar Anas. Disusul kepada Menteri Ketenagakerjaan Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia. Selanjutnya Wakil Menteri Agama Bapak Haji Zainul Tauhid. Selanjutnya Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Hilmi Muhammadiyah. Dilanjutkan kepada Majelis Alumni IPBNU dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Hajah Safira Mahrusa. Baik, untuk rekan-rekan yang membawa cenderamata kami persilakan untuk naik, dan juga yang pertama kepada rekan Agil untuk memberikan kepada Ketum PBNU. Baik, ini adalah kenang-kenangan pertama dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan juga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Pastinya kami memohon
doa dan juga ikatan ini semoga terus mendukung Nahdlatul Ulama. Baik, selanjutnya Rekan kita Vela untuk menyampaikan cindera mata kepada Ibu Ida Fauzia. dan selanjutnya kepada Ketum Ibnu untuk menyerahkan juga kepada senior kita semua, Pak Azwar Anas, Pak Abdullah Azwar Anas. Ketum Agil kami persilahkan. Baik. Jangan grogi, Ketum ini baru pertama nih memberikan cendera, masih banyak cendera mata selanjutnya. IPPNU untuk memberikan kepada Ketua Majelis Alumni IPPNU. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini adalah penyerahan tali kasih yang pertama yang dilakukan secara resmi oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan juga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kita beri tepuk tangan yang meriah dan selanjutnya kita dimohonkan berfoto bersama. Untuk seluruh tamu VVIP. Iya. 1, 2. Baik, terima kasih. Sekali lagi. Boleh rekan dan juga rekanita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kami mohon untuk kembali ke tempat. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin, para senior-senior, para kiai dan juga para ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya kita akan selanjutnya kita juga akan mendengarkan pastinya arahan dan juga orasi ilmiah dari yang terhormat Menpan RB, tapi sebelum itu marilah kita mendengarkan bersama suara merdu. Lantunan solawat. Ikon Nahdlatul Ulama, pelantun solawat yang sangat luar biasa. Kita undang bersama VV Zulfikar. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk rekanita VV Zulfikar. Baik, dan kami ucapkan terima kasih pastinya kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menyempatkan hadir dan beliau memiliki acara selanjutnya. Kita doakan pastinya selalu dalam keadaan sehat, selamat dan juga berkah amin, untuk mengemban amanah Nahdlatul Ulama. Baik, bagaimana sudah siap untuk mendengarkan sholawat merdu dari VV Zulfikar? Jangan lupa benderanya dikibarkan. Udah siap tuh rekanita yang sebelah sana, udah siap. Mungkin kita harus cek ombak dulu. Cek ombak dulu. Oke, kita kasih salam pelajar. Belajar, berjuang, bertakwa. Yang belakang masih kurang semangat. Kurang semangat. Betul, harus disemangatin lagi dong. Oke, kita cek ombak lagi satu kali lagi. Salam pelajar. Belajar, berjuang. Amin. Rekan dan juga rekanita, ini dia VV Zulfikar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemes. Ini udah pada ngantuk semuanya ya? Apa belum makan? Sekali lagi ya, Fefe ulangin ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum lanjut bersolawat bersama, Fefe ucapkan selamat dan sukses untuk rekan dan rekanita semuanya yang telah dilantik siang hari ini. Boleh tepuk tangannya dong semuanya. Semoga kita semuanya bisa istiqomah dalam mengemban amanah dan dapat menjadi role model pelajar Nusantara yang bisa merajut persatuan dan membangun peradaban. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut ya. Baik, langsung aja lagu yang pertama, Shalawat Nahdiyah, Shallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih Fefe, luar biasa sekali. Mirip-mirip lah 11-12 lah suaranya Mas. Sebenarnya Fefe masih ada hadiah satu lagu lagi. Baik Fefe, tapi mohon ditahan karena kita sudah memasuki waktu yang tepat untuk mendengarkan orasi dari senior kita. Iya benar. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk rekanita Fefe. Selamat Fefe ya jadi pengurus di PPNU ya. Iya. Terima kasih banyak. Baik, selamat menjalankan amanah. Kami persilahkan untuk bisa Sekali kembali ke tempat. Terima kasih. Diberi aplaus yang meriah untuk Fefe Zulfikar. Sekian dari Fefe. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dan juga rekanita yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dan juga arahan serta orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terhormat Haji Abdallah Azwar Anas. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah senang sekali hari ini hadir tengah-tengah kita senior-senior kita Mas Zainul Tauhid. Dulu suka naik Vespa bareng saya dulu. Masih nganter proposal ke sana kemari waktu jadi ketua umum IPNU. Mas Hilmi Muhammadiyah, terima kasih Mas Hilmi senior kami datang juga pada kesempatan ini. Mbak Ida Fauzia, ketua IPNU Jawa Timur dulu. Dan sekarang Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Tepuk tangan saya kira buat Mbak Ida Fauzia, Mbak Safira, Mbak Ulfa, dan semua teman-teman. Ada Ratu Dian, oh Mbak Dian ya? Oh iya, dan seluruh teman-teman semuanya, teman-teman dari PB PMI, ada Wakil Sekjen PBNU, mohon maaf, Wakil Sekjen PBNU, dan semua teman-teman dari Banom-Banom NU yang berbahagia. Rekan-rekan dari IPNU IPPNU, khususnya Ketua Umum dan Ketua Umum IPNU dan IPPNU. Saya kira udah benar hari ini kembali rujuk kegiatan IPNU bersama IPPNU. Nah, karena dulu karena ego masing-masing IPNU dan IPP, pura-pura nggak ketemu, tapi setelah acara ketemu juga kira-kira gitu. Nah, mending sekarang juga bersama-sama. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing terkait dengan tema ini. Next. Saya sekarang ke bagian menteri yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan teman-teman IPNU, tetapi kementerian ini terkait bagaimana mereformasi SDM aparatur yang jumlahnya 4,2 juta ASN dan 2,4 juta non ASN. Yang rata-rata kalau datang orang ke Kemenpan urusannya honorer sekarang. Karena ada 2,4 juta yang mesti diberesin. Bapak sekalian saya hormati, Bapak Presiden memberi arahan kepada saya bagaimana birokrasi ini berdampak. Karena banyak birokrasi ini sibuk pagi, sore, siang, malam, minggu pertama, minggu kedua, sebagian dampaknya kurang dirasakan oleh rakyat.
Nah, birokrasi yang berdampak inilah sekarang yang menjadi PR saya. Saya ini kalau pemain sepak bola, Mas Hilmi, itu seperti pemain sepak bola masuk di babak kedua, itu pun Mas Nung itu menit ke-17. Nah, sementara PR yang harus ditembak ke gawang banyak. Maka inilah yang menjadi PR saya. Yang kedua, Presiden berpesan birokrasi ini bukan tumpukan kertas. Bukan saatnya lagi berorientasi kepada laporan, kepada perencanaan, tapi harus output dan outcome. Nah, kebetulan tugasnya Menpan RB untuk mengukur output, outcome, dan nilai RB. Nah, sekarang ini Mas Hilmi banyak orang telepon ke Menpan minta supaya nilai RB-nya dinaikkan. Untuk apa? Supaya tunjangan kinerjanya naik. Nah, kalau nilai RB hanya diukur dengan tunjangan kinerja, tidak dampak ke rakyat, tentu ini ke depan akan jadi masalah karena impact-nya belum tuntas. Yang kedua, cepat dan lincah. Teman-teman sekalian saya hormati, ini adalah sekedar pengantar tugas saya yang baru, dan ini sangat berat karena ngurus birokrasi tidak mudah. Waktu saya kepala LKPP ngurus barang, waktu itu per tahun 52.000 produk. Presiden mentarget ke saya 500.000 bisa enggak setahun. Tapi alhamdulillah dengan beberapa langkah yang kita buat dengan sistem teknologi yang kita perbaiki, di hari Selasa itu kita capai 1,1 juta, di mana kami laporkan hari Selasa. Malamnya saya menunggu untuk dilantik ulang oleh Presiden karena LKPP dinaikkan setingkat kementerian. Ternyata malam itu saya mendapatkan tugas dipindah ke Kemenpan RB. Inilah kemarin dari Kemenak, dari timnya Pak Zainud Tauhid, Pak Menteri Agama ngirim sekjen ke saya untuk menambah guru agama yang kurang di seluruh Indonesia dan juga dosen-dosen perguruan tinggi agama yang kurang. Dan ini memang kewenangan Menpan RB untuk memberi formasi. Dan akhirnya kemarin Ibu Ida Fauzia, Ibu Menteri Tenaga Kerja, kami sudah berikan formasi tahun yang akan datang untuk guru-guru agama dan dosen kurang lebih 123.000 orang formasi untuk kebutuhan di Kementerian Agama dan kementerian para dosen di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang formasi guru agama terbanyak sepanjang pengangkatan ASN yang kita dorong dan kita telah berikan untuk teman-teman Pemda di seluruh Indonesia. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, kita bersyukur bahwa Indonesia termasuk negara yang luar biasa sukses bisa menyelesaikan penanganan COVID dengan baik. Dan tidak banyak negara yang sukses mengerjakan. Ini potret bahwa media sosial sekarang sudah menjadi ladang instrumen untuk menyampaikan berbagai pesan. Termasuk bagaimana ke depan kita berdakwah dengan media sosial. Maka kita beruntung sekarang ada Gus Baha. Meskipun beliau tidak hijrah ke Jakarta, tinggalnya di Rembang, di ujung di desa, tapi pesan Gus Baha setiap hari bisa kita dapatkan. Saya kadang kalau pagi suka dengar di YouTube-nya Gus Baha. Kalau mau lebih pendek kita dengar di IG, karena di IG itu pesannya nggak 1 menit, tapi dagingnya biasanya gitu. Maka sekarang saya lebih banyak dengar IG-nya dari para pendakwah itu. Bahkan sekarang udah bergeser, Prof. Renal Kasali sekarang tidak lagi nulis di media di media cetak karena yang baca sedikit. Beliau sekarang sudah masuk ke IG, bahkan terakhir Pak Renal Kasali sudah masuk ke TikTok. Karena memang itulah media yang sekarang digemari. Nah, kalau Ibnu tidak masuk ke dunia ini dalam pesan-pesan kaderisasinya, tentu akan ditinggalkan oleh mereka. Next. Teman-teman sekalian, ini adalah jenis propaganda di media sosial, ya. Mulai penyebaran paham radikal, propaganda, khilafah dan seterusnya, ini mudah sekali kita temukan di tempat ini. Kalau strategi kita masih sama di dalam menyampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya lewat makesta, lewat pendidikan kaderisasi, pasti kita akan tertinggal. Next. Tentu ke depan inilah yang terus harus kita sampaikan, bagaimana Pancasila menjadi benteng radikalisme. Saya tidak ingin bahas teman Bu Ida ini yang di-share cuma satu, waktu tanda tangan liburan kita bertiga foto itu aja, karena isinya liburan terus. Giliran kerjanya jadi waktu Menteri Agama sama Bu Ida saya tanda tangan disaksikan Bu Menko PMK liburan, itu yang viral. Karena yang diingat teman-teman bagaimana liburan, padahal uang juga belum tentu punya padahal teman-teman ini. Nah, teman-teman sekalian, ini tantangan kita, ya. Berarti besok kalau cara-cara biasa teman ibu nggak akan dapat lapangan pekerjaan. Maka tentu inovasinya akan beda dibanding zaman dulu. Nah, beberapa cerita-cerita ini sudah saya tulis bagaimana kami di Banyuwangi ketika kami menurunkan angka kemiskinan dari 20,4% jadi 7,9%, juga kami ceritakan di sini, di mana di situ kami mengerjakan perlu ada afirmasi.
Karena orang miskin ternyata Bu Ratu Dian, Mbak Rosa tidak hanya perlu kredit, pasarnya perlu diproteksi. Maka selama saya memimpin, saya tidak izinkan satupun Alfamart Indomaret baru dan saya tidak izinkan mall di Banyuwangi. Nah, hasilnya adalah peningkatan per kapita, termasuk kami tidak mengizinkan beberapa. Next, tapi inovasi penting. Saya kira pasti ada jalan, teman-teman pasti punya jalan. Ada banyak inovasi, tentu ini menjadi jalan terpendek. Maka jika memakai cara biasa dan normatif, kita bisa lama untuk mencapai tujuan. Maka diperlukan inovasi, berpikir out of the box untuk meringkas jalur. Ini kami tulis di Gramedia, bagaimana inovasi dari berbagai teori kami rangkum. Nanti teman-teman yang mau nyalon bupati cukup baca buku ini. Nah, bikin visi misi yang mau nyalon bupati, gubernur. Ini buku ini kalau mau kampanye laris sampai nyetak beberapa kali di Gramedia. Karena tinggal milih saja kira-kira. Nah, inovasi banyak, misalnya ada anak tidak bisa sekolah, itu bukan karena tidak mampu bayar sekolah. Jadi mereka tidak bisa sekolah karena kadang-kadang mereka tidak punya tas, tidak punya sepatu. Waktu kami di Banyuwangi, siswa asuh sebaya ini, kalau anak tidak bisa sekolah harus ngajukan proposal ke bupati, waktunya panjang. Sampai drop out mereka belum dapat bantuan dari bupati. Kenapa? Di bupati itu administrasinya panjang banget. Maka kita bikin namanya siswa asuh sebaya. Siswa yang kaya, uang jajannya disisihkan untuk siswa yang miskin. Tahu nggak berapa dapatnya? 20 miliar. Ia dikelola dari siswa untuk siswa sehingga mereka bisa diatasi secara cepat. Next. Begitu juga ada banyak orang miskin yang tidak bisa makan. Ini kalau urusannya negara tentu akan berat. Maka kita perlu gotong royong. Salah satunya adalah setiap anak yang miskin, orang miskin kita kirim makanan gratis ke tempat mereka. Saya kira ini saja. Terakhir adalah bandara. Ketika banyak daerah membangun bandara dari besi dan kaca, kita harus bisa mikir out of the box. Maka waktu itu kami bangun bandara dari kayu-kayu bekas tanpa AC atau yang disebut dengan out of the box. Ketika banyak orang menyeragamkan desain bandara se-Indonesia, kami bangun justru berbeda. Dan di kanan kiri ini tanpa AC, dan di kanan kiri ada ratusan hektar sawah, kami buat aturan tidak boleh dirubah menjadi toko atau bangunan. Sekaligus menjadi diplomasi, waktu itu Banyuwangi boleh maju tapi rakyat petaninya tidak boleh digusur oleh kemajuan dengan tetap pertaniannya ada. Nah, saya ceritakan ini karena 2 bulan lalu baru saja mendapatkan penghargaan Aga Khan Award. Setelah 27 tahun Indonesia tidak mendapatkan penghargaan arsitek ini, 27 tahun lalu Bandara Cengkareng dapat penghargaan, dan tahun ini Bandara Banyuwangi mendapatkan penghargaan arsitek oleh Aga Khan Award, mendapat total hadiah kurang lebih $1 juta, yang kemudian ini menjadi bagian dari inovasi dari daerah. Saya kira ini saja teman-teman sekalian. Ini contoh-contoh bandara yang deso karena di dalamnya ditanami oleh pakis. Kenapa pakis? Karena pakis kalau nggak kena sinar matahari tetap tumbuh. Nah, jadi kalau punya rumah nggak ada sinar mataharinya, tanemin pakis, pasti tumbuh. Dan ini semua ada ilmunya. Jadi teman-teman harus berani berpikir out of the box. Saya kira ini teman-teman sekalian, yang paling akhir, pasca Covid ini tentu daerah-daerah tumbuh kemiskinannya. Berkat pilihan yang dikerjakan daerah misalnya sekarang karena fokus misalnya kemiskinan terendah pertumbuhannya salah satunya adalah di daerah ujung timur, yaitu salah satunya di Banyuwangi. Saya ingin sampaikan next, income per kapita hasil dari inovasi tadi. Jadi birokrasi ini harus berdampak. Jangan sibuk di inovasinya, hasilnya nggak ada. Nah begitu juga teman-teman IPNU, nanti inovasinya ada, hasilnya harus ada. Ini hasilnya, waktu saya pertama kali jabat, income per kapita Banyuwangi 14 juta. Malang 19 juta. Untuk ngejar Malang nggak mungkin kalau cara normal income per kapitanya. Maka kami larang mall di Banyuwangi. Kami larang Alfamart Indomaret di Banyuwangi waktu itu. Kami larang bintang 3 ke bawah di Banyuwangi. Tapi hotel Melati kami larang, tapi homestay kami beri izin dan hotel bintang 3 ke atas kami izinkan. Artinya apa? Perlu ada proteksi dan afirmasi hasilnya. Kita lihat. Malang masih 31,4 juta income per kapitanya. Kediri 31. Madiun 27 juta. Kita lihat ya. Trenggalek, Jember 31. Banyuwangi sudah 50,1 juta per orang per tahun. Saya kira ini saja teman-teman sekalian, sekedar contoh, dan inovasi-inovasi itu penting. Next, paling akhir inovasi daerah, saya tutup. Setiap tahun inovasi daerah itu muncul. Jadi pencitraan kepala daerah berakhir. Pencitraan organisasi ini berakhir. Kita nggak boleh pencitraan, nggak bisa. Karena apa? Angka indeksnya akan keluar semua. Dulu kita di Banyuwangi selalu nomor 200, nomor 100 indeks inovasinya. Sekarang 3 tahun ini sudah keluar indeks-indeks seperti ini.
Sehingga dengan demikian indeks-indeks ini memotivasi daerah dan kita semua untuk terus mengeluarkan karya-karya terbaik di tempat kita masing-masing. Saya kira ini teman-teman sekalian untuk memotivasi teman-teman IPNU dan IPPNU. Mohon maaf karena saya praktisi dari kepala daerah dan menteri, maka selebih banyak memberikan contoh apa yang sudah saya kerjakan dibanding saya menyampaikan beberapa teori yang akan saya kerjakan. Terima kasih, tentu Bu Ida nanti juga akan memberikan pengalaman yang fantastis bagaimana terobosan-terobosan di kementerian yang oleh kader NU dikerjakan. Begitu juga Mas Zainul Tauhid dan Mas Silmi dan juga teman-teman yang lain yang pengalamannya juga tidak kalah membanggakan untuk kita tulis dan kita dengarkan bersama. Terima kasih, selamat siang. Wallahul muwaffiq laqomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anas. Mohon izin sebentar, ini ada oleh-oleh dari Mas Anas untuk rekan dan juga rekanita IPPNU akan diberikan kenang-kenangan buku. Luar biasa sekali, kami persilahkan satu perwakilan dari IPPNU untuk bisa maju, satu perwakilan dari IPNU dan juga masih ada satu lagi. Dua. Udah. Ya teman-teman, ini ada contoh inovasi terbaik di Indonesia yang kita bukukan. Dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tinggal kalau mau jadi kepala daerah atau tinggal replikasi saja. Karena ini sudah kita bukukan. Jadi inovasi terbaik di Indonesia dalam beberapa tahun ini kita bukukan. Termasuk teman-teman yang akan bikin program IPNU dan IPP tinggal ngambil di tempat ini. Makasih. Luar biasa, kita tidak perlu ikut sosialisasi atau apa namanya forum-forum, ya kan? Langsung dikasih buku dari inovasi. Masih tersisa satu. Oke Pak, karena mengingat waktu mohon izin kita harus melanjutkan acara. Dan sekali lagi luar biasa sekali yang telah disampaikan oleh Mas Anas ini, data sudah disajikan, kemudian juga best practice juga sudah dipaparkan. Jadi ini adalah challenge kita bersama, bagaimana kita bisa mengikuti dan juga kita bisa mengaplikasikan informasi yang sudah disampaikan. Esensi daripada tadi yang disampaikan beliau adalah tidak hanya inovasi tapi implementasi. Betul, dan juga speed, inovasi, and result. Alright, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Anas. Dan selanjutnya hadirin yang berbahagia, kita sambut ataupun kita haturkan kepada beliau Menteri Ketenagakerjaan Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal muhtaromat, para kiai yang sudah pada pulang, yang saya hormati Mas Azwar Anas, Menteri Pan RB sekaligus Ketua Umum IPNU pada, lupa tahunnya ini Mas Anas. Yang saya hormati Mas Hilmi Muhammadiyah, Ketua Majelis Alumni IPNU, yang saya hormati dan seluruh jajaran Majelis Alumni yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati Ketua Majelis IPPNU, sahabat Dubes, tetap aja eksselensi, sahabat Rosa, dan seluruh jajaran Ketua Umum IPPNU yang luar biasa yang tidak berhenti perjuangannya, sahabat Ulfa Mas Pufa, sahabat Ratu Dian, sahabat yang masih ada, tadi ada sahabat Rekanita sesungguhnya, sahabat Margaretul Aliyatul Maimunah, dan seluruh jajaran pengurus IPNU dan IPPNU masa hikmat 2022-2027. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir pada acara pelantikan sekaligus reuni IPNU dan IPPNU. Bedanya hadir di acara IPNU dan IPPNU dengan acara ormas yang lain, ternyata sekarang sudah ada
kanan kiri saya dan mungkin kanan kiri para pembicara, yang itu biasanya didapatin kalau presiden, wakil presiden, atau presiden Sarbumusi, presiden buruh atau presiden serikat pekerja biasanya ada. Ini beda IPNU dan IPPNU. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya atas pelantikan Rekanita IPNU dan Rekanita IPPNU. Luar biasa, ini momentum kembali, kata Mas Anas, momentum kembali IPNU dan IPPNU. Kalau saya lihat dari pertama yang semangatnya luar biasa itu ternyata Rekanita IPPNU. Saya tidak tahu ini tanda-tanda apa, tapi sejak awal saya masuk ruangan ini yang heboh. Yang heboh itu adalah Rekanita IPPNU. Dan ketika dikatakan heboh, tidak ada penolakan dari rekan IPNU. Dengan pasrah mengatakan bahwa yang heboh adalah Rekanita IPPNU. Enaknya saya memberikan materi setelah sahabat Anas, itu rangkuman semua yang akan bicarakan sudah disampaikan oleh Rekanita Anas. Termasuk bagaimana kita menghadapi isu-isu ketenaga kerjaan terkini. Rekan dan Rekanita IPNU dan IPPNU yang saya hormati, rekan dan Rekanita berada pada masa kepengurusan ketika NU sudah masuk 1 abad. Tentu tantangan yang dihadapi oleh rekan dan Rekanita berbeda ketika zamannya Mas Zainud Tauhid, Mas Hilmi Muhammadiyah, Mbak Ulfa Masfufa, tentu zamannya berbeda. Zaman pada waktu itu dengan zaman sekarang dinamika dan tantangan yang berbeda. Rekanita seperti yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi memiliki tantangan yang luar biasa. Kita bersyukur, tadi juga disampaikan oleh rekan Anas, kita bersyukur menghadapi tantangan dinamika global. Indonesia termasuk negara yang mampu mengelola tantangan dan dinamika global itu. Ketika negara-negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita stabil. Ketika negara-negara menghadapi pengangguran misalnya akibat pandemi COVID-19, alhamdulillah pengangguran sudah bisa kita turunkan selama 2 tahun ini. Dari sebelumnya 7,02% menjadi 5,8%. Tentu pekerjaan menurunkan pengangguran itu bukan saja pekerjaannya Menteri Ketenagakerjaan, tapi adalah pekerjaan semua stakeholder bangsa yang mampu menghandle persoalan ekonomi, awalnya mampu menghandle persoalan ekonomi, akhirnya mampu menghandle dampak dari mampu menghandle urusan kesehatan, akhirnya mampu menghandle urusan termasuk urusan ekonomi dan ketenagakerjaan. Tahun 2023 diramalkan kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja. Hampir semua lembaga keuangan dunia memprediksi akan terjadi perlambatan ekonomi, akan terjadi inflasi yang cukup tinggi di berbagai negara. Namun saya harus sampaikan kepada rekan dan Rekanita semua, di saat semua negara diprediksinya ekonomi lambat, Indonesia diprediksi meskipun lambat, tapi masuk kategori negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia, ketiga terbaik di dunia. Itu suatu yang luar biasa yang sekali lagi karena kerja dari semua stakeholder bangsa menghandle persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang kita hadapi di 2023 memang kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja, tapi saya kira kita masih punya peluang untuk bisa baik-baik saja. Peluang yang pertama yang kita miliki adalah kita mendapatkan limpahan bonus demografi.
Penduduk usia produktif kita akan melimpah hampir 70% sampai tahun 2030. Itu anugerah yang tidak diberikan oleh semua negara. Sedikit negara di dunia ini yang mendapatkan limpahan barokah ini. Di antara negara yang sukses mendapatkan berkah bonus demografi itu Jepang, Korea Selatan. Dua negara ini mampu mengantarkan dua negara ini menjadi negara maju. Pertanyaannya, apakah kita mampu memanfaatkan bonus demografi ini? Apakah bonus benar-benar menjadi bonus, bukan menjadi madorot bagi bangsa ini? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh rekan dan rekanita IPNU dan IPPNU. Bonus demografi ini apakah akan mampu mengantarkan Indonesia ke 2045, di mana Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Ada yang mengatakan kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia, ada yang mengatakan ekonomi keempat di dunia, ada yang mengatakan kekuatan ekonomi terbesar 3 dunia. Semua itu tidak pernah ada yang mengatakan bahwa Indonesia akan tenggelam di tahun emasnya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa yang didapatkan ketika NU memasuki abad kedua, ketika Indonesia akan menuju 1 abad di tahun 2045. Rubah pola kerja. Pola kerja yang tidak biasa-biasa, yang tidak hubungannya formal antara pemberi kerja dan pencari kerja, dengan jam kerja yang normatif 8 jam, 40 jam seminggu, semua pola berubah. Apalagi ditambah dengan kondisi penduduk Indonesia usia produktif itu mencapai 53%. Jadi penduduk generasi Z, generasi milenial akan mendominasi usia penduduk di Indonesia. 53% penduduk Indonesia akan diisi oleh generasi milenial dan generasi Z. Nah, apa yang dilakukan menghadapi generasi yang seperti ini, menghadapi dinamika sosial ekonomi yang luar biasa, maka ada banyak pendapat, ada banyak pakar yang mengatakan kita bisa selamat menghadapi itu apabila kita memiliki 5C. Saya kira ini saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Mas Anas. Apa itu? Critical thinking. Yang kedua, creativity. Yang ketiga, creativity dan innovation. Yang keempat, communication skill, collaboration, dan confidence. Tadi Mas Anas menjelaskan sudah ada best practice-nya bagaimana melakukan inovasi. Saya hanya ingin menggarisbawahi satu di antara penyakit kita kader NU, secara jujur harus kita katakan penyakit yang dimiliki oleh kader NU itu adalah penyakit confident, penyakit tidak percaya diri. Saya kira ini di antara 5C yang ingin saya garis bawahi. Tadi Mas Anas sudah menjelaskan tentang inovasi, saya mau tekankan 1C yang menurut saya agak menjadi penyakit di kalangan kita, yaitu confident, tidak percaya diri. Ini penyakit yang mudah-mudahan tidak menjadi penyakit menular. Dan karena ketidakpercayaan diri kita itu, kita sering menitipkan masa depan kita kepada pihak lain. Jelas-jelas kita punya kekuatan yang luar biasa. Tadi disebutkan anggota IPPNU 3 juta, anggota IPNU saya tidak lihat berapa laporannya. Total kira-kira hampir 100 juta penduduk Indonesia itu adalah warga NU. Bukankah dengan 100 juta kita harus confident? Bukankah dengan 100 juta kita yang akan melakukan perubahan? Bukankah dengan 100 juta kita menjadi kontributor utama mengantarkan Indonesia maju 2045? Saya kira ini penyakit yang saya berharap rekan-rekanita IPNU dan IPPNU bisa menghilangkan penyakit ini. Kita lihat kata-kata bijak dari Kiai Haji Wahab Basfullah. Saya ingin mengutip kata-kata ini sebagai kata-kata kunci buat kita semua. Banyak pemimpin NU di daerah-daerah dan juga di pusat yang tidak yakin akan kekuatan NU.
Mereka lebih meyakini kekuatan golongan lain. Orang-orang ini terpengaruh oleh bisikan orang yang menggembuskan propaganda agar tidak yakin akan kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan NU itu ibarat senjata adalah meriam, betul-betul meriam, tetapi digoncangkan hati mereka oleh propaganda luar yang menghasut seolah-olah senjata itu bukan meriam, tetapi hanya gelugu alias batang kelapa sebagai meriam tiruan. Pemimpin NU yang tolol itu tidak sadar siasat lawan dalam menjatuhkan NU melalui cara membuat NU ragu-ragu akan kekuatan sendiri. Sudah saatnya 1 abad NU kita berdiri dengan kekuatan sendiri yang ditopang oleh kekuatan organisasi termudanya yaitu IPNU dan IPPNU. Banyak peluang, banyak kesempatan yang harus dilakukan, yang dibutuhkan adalah membangun sinergitas. Saya kira kalau dulu zaman Orde Baru mencari eksekutif baik di pusat maupun di daerah itu seperti nyari jarum di atas jerami, tapi saya kira Orde Reformasi membuka ruang yang luar biasa buat kader-kader NU dan justru itu sebuah kekuatan untuk membangun kolaborasi dan sinergitas. Saya orang yang merasa besar dari kader PPNU merasa ikut bertanggung jawab juga atas seluruh arrangement kekuatan yang dibangun oleh IPNU dan IPPNU. Pemerintah sekarang sangat terbuka untuk membangun kerjasama dengan semua civil society, dengan seluruh masyarakat, seluruh kelompok masyarakat, apalagi organisasi masyarakat sebesar Nahdlatul Ulama. Manfaatkan kesempatan yang terbuka seperti itu dan kita akan pertahankan bagaimana NU itu di tengah bahkan terus ke atas kesempatan-kesempatan yang ada yang memang diberikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita organisasi IPPNU. Kita jawab kemajuan 1 abad NU, 1 abad Indonesia dengan kerja-kerja kolaboratif, kerja sinergitas. Terima kasih, mudah-mudahan kontribusi sedikit ini membawa kita semua untuk sekali lagi membawa NU, membawa Indonesia pada 1 abad dan abad kedua bagi NU. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan kami kita ucapkan selamat datang untuk Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, diucapkan selamat datang. Iya, beliau selalu mendukung acara NU ya. Beliau merupakan ketua SC dari resepsi 1 abad NU. Luar biasa sekali. Mohon izin. Dan tentunya rekan-rekan kita setelah ini juga akan mendengarkan daripada orasi ilmiah dari Bapak Menteri BUMN. Baik, sekali lagi kami persilahkan langsung untuk menuju ke atas panggung Bapak Erick Thohir untuk bisa memberikan orasi ilmiah, arahan dan juga motivasi kepada para pelajar seluruh Indonesia. Boleh tepuk tangan yang meriah tuh Pak, sambutannya sudah luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya luar biasa ini. Ada 3 menteri yang datang. Tepuk tangan buat Ibu Ida. Ini Sri Kandi, Menteri Indonesia. Coba tepuk tangan. Ini ada kembaran saya tapi bukan kembar siam, Pak Anas. Nah, tepuk tangan buat beliau. Lalu juga kepada Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Saudara Muhammad Agil Nurzaman. Mana? Ya. Dan tentu kepada semua adik-adik saya masa depan Indonesia yang hadir dari berbagai penjuru di Indonesia. Tentu pada hari ini kita bicara khusus ekonominya. Saya rasa Bu Ida tadi
bicara mengenai lapangan pekerjaan, lalu Pak Anas juga bicara bagaimana transformasi daripada sumber daya manusia kita ke depan saya rasa. Saya coba bicara ekonominya. Kita lihat bagaimana kalau kita bandingkan banyak negara-negara di dunia, bahwa hari ini tidak banyak negara-negara yang ada di G20 itu ekonominya sebaik Indonesia. Kalau kita lihat rata-rata ekonomi dunia itu di kurang lebih 4,3%. Lalu kalau kita lihat negara-negara G20 rata-rata di bawah Indonesia yang 5%, hanya satu negara yang 6,1%. Nah, dan kita lihat di sini bahwa kita diharapkan menjadi salah satu negara yang ekonominya terus tumbuh sampai 2045. Dan yang penting juga di sini kelas menengahnya. Kelas menengahnya ini 2030 dikira-kira 145 juta. Artinya apa? Kekuatan fondasi ekonomi Indonesia ini menjadi hal-hal yang luar biasa. Tentu apa hubungannya dengan adik-adik saya di sini? Lapangan pekerjaan. Kesempatan berusaha ini akan terbuka. Karena tidak mungkin kita bicara lapangan pekerjaan, kita bicara yang namanya pertumbuhan, ya, usaha, kalau ekonomi negaranya turun. Tidak mungkin kita bisa melakukan terobosan-terobosan kalau negaranya dalam kondisi kekacauan. Kita lihat Syria. Luar biasa sejarah Syria untuk sebuah kebudayaan manusia. Tetapi ketika terjadi perpecahan, hilang itu semua. Negara Yugoslavia sama. Coba siapa yang suka bola? Angkat tangan. Ada yang suka bola? Ini santri nggak suka bola? Hah? Suka nggak? Lapangannya susah. Sama coba. Kalau kita bicara bola. Kemarin Piala Dunia. Ya. Ada Kroasia, ada yang namanya Serbia. Itu dulu Yugoslavia. Pecah. Nah, disinilah kita punya potensi yang luar biasa yang harus kita jaga. Tetapi, nah, konteks pemikirannya harus berubah. Kalau dulu kita bicara sumber daya alam, penduduk kita yang banyak, ya, hari ini kita bicara manusianya. Nah, ini ada hadiahnya. Ada yang berani maju nggak? Coba saya tanya. Ada? Hah? Ya. Ya. 2. Yang laki ada? 2. Nanti Gus Tommy siapin hadiahnya ya, dicatat loh. Saya lupa. Udah cukup. Udah 2, kebanyakan. 2 saja, 2. Ayo. Kebanyakan. Nanti ada lagi. Ayo. Ini berani maju, Pak Anas. Hukumannya apa, Pak Anas? Kalau nggak bisa jawab, kita suruh push up ya. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Oke. Tadi saya bilang bahwa eranya hari ini tidak bicara apa? Hanya sumber daya alam. Tidak bicara hanya apa? Market kita yang besar, penduduk kita yang besar. Tidak bicara itu. Kita sudah terlalu lama sebagai bangsa yang namanya sumber daya alam kita itu selalu dipakai untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan bangsa lain. Kalau kita bicara market, sama. Market kita yang besar juga sering dipakai pertumbuhan bangsa lain. Artinya apa? Manusianya yang harus siap bertransformasi kepada tantangan ini. Nah, namanya knowledge based economy.
Nah, apa itu knowledge based economy? Ayo jangan ngintip. Nah, ya itu handphonenya ditaruh dulu, jangan ngintip. Ayo. Apa itu knowledge based economy? Pengertian dari knowledge based economy. Mungkin akan saya jabarkan satu-satu. Non dalam bahasa Inggris artinya bukan atau tidak, seperti itu. East itu barat, ya kan? Base dasar, ekonomi. Kita tidak mengacu ekonomi pada ekonomi dasar yang di barat. Nggak tahu. Yang penting berani dulu, nggak apa-apa. Ayo. Ini ada pilihan bantuan teman nggak Pak? Mungkin sama untuk base ekonomi seperti artinya bahasa Inggris, dasar ekonominya. Kalau non-S-nya mungkin non itu kan tidak tadi ya, sama ya Kak. Salah benar? Benar Pak. Salah benar? Ada yang mau bicara? Saya sepakat dengan rekan Nika yang tadi. Sepakat. Ini calon suami yang baik ya. Karena selalu sepakat dengan pasangannya ya, benar ya? Oke. Tidak jauh berbeda Pak dengan yang sebelum-sebelumnya. Tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Ini pasangan yang baik juga. Knowledge based economy adalah pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan inovasi manusianya. Inovasi manusianya. Artinya kapabilitas manusianya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi itu. Bukan hanya alamnya yang diam, bukan hanya market kita yang besar kita bangga-banggakan. Bukan itu. Tapi bisa nggak kita menjadikan kekayaan kita, kekuatan kita menjadi pertumbuhan ekonomi berdasarkan manusianya. Kita lihat, berdiri di ujung, nanti di strap dulu. Kan nggak push up kan, berdiri dulu sampai hadiahnya datang ya. Ya mungkin sejaman lah ya. Ini knowledge based economy. Nah sekarang kita bicara lihat, apa kekuatan kita ada 4. Ya. Sumber daya alam. Hari ini pemerintah sudah mendorong yang namanya hilirisasi sumber daya alam. Kita juga sekarang mendorong yang kekayaan dari tumbuh-tumbuhan kita, laut kita coba industrialisasikan. Kita dorong juga yang namanya apa? Industri kreatif kita. Kita dorong juga ekonomi digital kita. Ini dasar 4 pengembangan yang kita harus teruskan. Artinya apa? Manusianya siap nggak untuk melakukan 4 hal ini? Yang di depan saya ini. Ya, contoh kita lihat slide berikutnya. Nah, ini nikel. Dulu kita hanya mengirim nikel ke luar negeri. Pabriknya di luar negeri. Sekarang nikel menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia dengan apa? Nikel dijadikan baterai listrik untuk mobil, motor dan lainnya. Nah, jangan sampai bangsa kita ini market terbesar motor kita terbesar. Tapi sampai hari ini tidak bisa bikin karburatornya. Sampai hari ini. Ini yang harus kita pikirkan juga. Bagaimana turunan ini bisa menjadi pertumbuhan baru. Terus atau ngantuk? Siapa suruh ngundang Menteri BUMN? Kalau Menteri BUMN ini serius tanya Pak Anas ya.
Oke, slide berikutnya. Nah, ini kelapa sawit. Kelapa sawit turunannya saja 80 produk. Kelapa sawit. Ada yang namanya tuh minyak goreng. Bahan baku, kosmetik. Ini turunannya. Nah, sekarang 2 pria ke depan sini. Gus Tommy ini hadiahnya ada nggak? Hah? Ada, on the way katanya. Ayo, 2 ke sini coba. Atau yang di depan kasihan lah ya. Hah? 2. Berani? Oke. Salah satu turunan daripada kelapa sawit tadi saya bilang kosmetik. Karena bahan bakunya di Indonesia sekarang 70% market kosmetik di Indonesia adalah merek lokal. Produk lokal. Karena bahan bakunya murah. Ya, coba sebutkan 2 merek kosmetik. Wardah. Wah, betul? Oh. Biore. Salah. Biore Jepang. Ayo, satu lagi. MS Glow, MS Glow, benar? Kok tahu merek-merek kosmetik itu laki-laki? Hah? Sering lihat iklan, Pak. Apa? Sering lihat iklan. Oh, sering lihat ikan. Oke, benar berarti. Tepuk tangan ya. Ayo. Sini hadiahnya belum ada, nanti berdiri dulu terus, ya. Inilah contoh bagaimana manusia kita bisa menghasilkan sesuatu yang berharga. Ini yang harus kita lakukan. Gula sama. Kita dulu yang namanya Raja Gula Asia. Hari ini kita salah satu pengimpor gula terbesar di dunia. Dengan tadi tahun 2030 penduduk middle class kita menjadi 145 juta, konsumsinya akan naik. Padahal gula ini turunannya lihat. Ya, bisa menjadi berbagai, tidak hanya gula untuk makanan, tapi juga produk-produk lain. Ada yang maju, berhenti, perempuan satu. Adik saya sebelah kiri siapa? Ada yang maju? Ayo satu. Ayo sini maju. Ya, loh. Kok 2? Itu duluan, itu duluan. Nah, ya. Turunan gula salah satunya etanol. Apa itu etanol? Itu ada. Kalau di sekolah emang begini ya, suka lihat-lihat buku lain ya? Atau lihat handphone untuk menjawab? Hah? Jadi etanol itu adalah suatu produk yang mana nanti tuh dapat mengurangi impor BBM seperti itu. Hebat. Ngelihat di mana? Di layar. Oh, di layar. Iya. Oh, ada di layar. Ya, berdiri sini. Gula itu menjadi pengganti BBM. Yang tadinya kita terus import BBM, jangan lupa loh, kadang-kadang kita lupa. Kita itu sudah tidak menjadi negara yang swasembada BBM dari tahun 1993. Kita sudah mulai import BBM. Jadi kalau harga minyak naik turun,
Ya memang nasib kita sekarang. Karena kenapa? Kita sudah tidak punya produksi BBM yang mencukupi untuk kebutuhan kita. Itulah yang harus diintervensi. Dengan adanya apa? Motor, mobil listrik. Kalau motor mobil listrik bisa menyerap 50%, artinya apa? Mengurangi import BBM. Kalau juga mobil-mobil yang punya mesin perlu BBM, diganti sama apa? B40 kelapa sawit dan etanol. Dan ini bukan kita, negara-negara Brazil sudah melakukan. Kitanya yang belum, karena apa? Enak. Nanam apapun jadi. Ke kanan bisa mangan. Ke kiri ngebor dapat macam-macam. Tapi kita tidak dituntut untuk menaikkan kapabilitas kita sebagai bangsa. Kita gali lagi. Slide berikutnya. Ini industri kreatif. 55% penduduk Indonesia di bawah 35 tahun. Lihat sekarang. Tahun 2019, 52 juta penonton film itu 41% menonton film Indonesia. Hari ini 54 juta menonton film Indonesia sebesar 64%. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi jangan nonton drakor terus ya Bu ya. Nah, sudah betul. Ini sama. Bagaimana kita generasi muda harus menggarap potensi-potensi makanan. Itu ekonominya 451 triliun. Kita lihat fashion 187 triliun. Tapi ini Pak Anas tahu sama saya. Kita ini negara Muslim terbesar di dunia secara penduduk. Kalau bicara industri halal, kita ranking berapa di dunia produksinya? Ada yang tahu? Mau jawab tadi? Ayo maju sini, ayo. Ayo. Ada yang mau maju? Ayo cepetan. Tom, udah datang belum hadiahnya Tom? Ya, oh dari Papua Barat. Oh. Ini kayaknya bisa jawab ini. Belum tentu. Industri halal kita nomor berapa di dunia? Masuk 5 Bismillahirrahmanirrahim. besar nggak? Masuk. Hah? Masuk? Masuk tidak? Masuk, Pak. Masuk? Masuk. Nomor 10, Salah. Pak. Hah? Nomor? 10. Tuh, bisa jawab kalau dari sini. Nomor? 10. 10. Indonesia Timur berarti bisa jawab. Oh, Indonesia Timur bisa jawab. Tepuk tangan buat Indonesia Timur. Untuk jumlah penduduk nomor 1, tapi industri halalnya nomor 10. Ranking 1 sampai 5-nya Brazil, Cina, Amerika. Mau kemana? Apakah nasib kita memang jadi penonton saja? Umat yang besar ini hanya jadi buih, bukan jadi ombak. Ayo ketuk hati kita. Ini realita. Kita bicara lagi digital economy. Slide berikutnya. Potensi digital ekonomi kita 4.500 triliun. Kalau tadi makanan berapa? 481 triliun. Digital ekonomi kita 2030 4.500 triliun. Terbesar di Asia Tenggara. Siapa yang main game? Ayo coba naik, ayo maju yang main game sini. Ya.
Gamenya apa? Mobile Legend Bang Bang. Oh, atlet bukan ini? Calon. Calon atlet, Mobile Legend. Buatannya siapa? China. Buatan? China. China. Tahu berapa industri game mengeruk keuangan dari Indonesia? Berapa? 9 miliar US dollar. Artinya apa? Uang kita keluar lagi. Ayo, mau kemana kita? Padahal kuenya akan terus tumbuh. Ini baru prediksi 2030. Kita buka lagi. Slide berikutnya. Tadi kita bicara yang namanya game. Game itu mungkin masuk di media dan service. Kita belum bicara e-commerce. Kita belum bicara fintech, health tech. Ini keluar semua uangnya. Yang salah siapa? Kalau dulu kita selalu marah-marah sumber daya alam kita diambil. Market kita diambil. Nanti akan lebih besar lagi diambilnya kalau manusianya nggak siap. Nah, karena itu sebuah kehormatan. Tadi saya sampaikan bisa di sini untuk coba menggedor hati kalian. Membongkar pola pikir kalian. Ayo, jangan jadi penonton. Kita harus menjadi bagian membangun knowledge base ekonomi kita. Potensinya masih besar. Slide berikutnya. Lihat, ini adalah hal-hal kalau kita mau mencari lapangan pekerjaan atau menjadi pengusaha ke depan. Fokus saja di bisnis ini. Yang namanya industri makanan masih tumbuh. Kesehatan kemarin karena COVID masih tumbuh. Kita lihat industri kreatif, tadi saya kasih lihat datanya, tumbuh. Hilirisasi sumber daya alam, tumbuh. Ya, saya Pak Anas tadi habis ratas. Ya, bicara Pak Anas juga salah satunya. Ada Menteri SDM, ada Menteri Keuangan, ada saya, ada Menteri Investasi Pak Balil, ada Menko, Pak Erlangga, Pak Menko, Pak Luhut. Bicara apa? Sumber daya alam ini. Presiden akan memutuskan yang namanya porsi daerah ya, tidak lagi untuk BUMD tetapi langsung ke pemerintah daerah yang seperti Pak Anas lakukan di Banyuwangi. Tepuk tangan buat beliau. Jangan kita semua bicara-bicara sumber daya alam, membentuk BUMD, nanti ganti pemimpinan BUMD-nya dijual, betul? Akhirnya rakyat nggak dapat apa-apa. Kita akan ada kebijakan itu. Tadi Pak Anas silahkan telepon. Langsung benar nggak kita membahas itu. Saya kemukakan, saya ingatkan. Karena kita sedang lagi negosiasi mengenai sumber daya alam ini. Ini yang harus kita lakukan, intervensi keberpihakan gitu. Tetapi kitanya harus mau. Harus benar pola pikirnya. Jangan minta terus, tanahnya dikasih, nanti tanahnya dijual lagi. Itu. Potensi digital dan financial. Jadi saya berharap tentu ini kesempatan mahal. Ada 3 menteri yang bicara di sini. Saya sangat berharap generasi muda kita, organisasi Islam kita, jangan hanya bicara pergerakan, tapi melupakan 2 hal. Bagaimana kita bisa merebut yang namanya ekonomi, bagaimana juga kita merebut namanya kapabilitas kita, kemampuan edukasi kita. Itu masa depan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat nabung. Buat nabung. Ya. Ya, buat nabung. Ya. Buat nabung.
Tom, kurang satu, Tom. Saya juga belum, Pak. Belum. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Erick Thohir, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Dan foto bersama Bapak, mohon izin kepada rekan kita boleh bergabung, mohon izin. Oh, beda. Baik, rekan kita boleh sedikit merapat. Baik, kita foto bersama dan silakan boleh izin Pak berfoto bersama rekan Nita dan juga rekan IPNU dan juga IPPNU. Dan kami mengundang Ketua Umum IPPNU untuk memberikan cenderamata kepada Bapak Erick Thohir. Kami persilahkan untuk rekan-rekan bisa membantu Ketua Umum IPPNU untuk memberikan cenderamata kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Dan untuk rekan dan rekan kita kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat. Oke, apakah sudah foto bersamanya? Oh belum. Belum, baik. 1, 2, 3, baik. Terima kasih, boleh tepuk tangannya dong untuk kita semua. Dan salam pelajar, belajar berjuang bertakwa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang telah memberikan hadiah-hadiah. Benar. Tapi bukan itu yang harus diingat, tapi Apa motivasi. yang disampaikan, benar. Iya. Tadi sempat disampaikan bahwa Indonesia mempunyai beberapa peluang ya dalam mengoptimalisasikan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Sempat diuraikan oleh beliau, Bapak Erick Thohir, bahwa potensial dari alam kita, ke kanan kita bisa nanam, ke kiri kita bisa gali mendapatkan sesuatu yang berharga. Itu yang harus dipegang dan yang harus dioptimalisasikan, tidak hanya menanam ataupun menggali, tetapi mengelola itu menjadi membuat kapasitasnya lebih oke lagi. Baik, selanjutnya untuk mengakhiri acara kita pada siang hari ini, kita akan berdoa bersama. Kami undang yang terhormat Bapak Abdullah Masud untuk memimpin doa. Dimohonkan kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Masud untuk bisa memimpin doa pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior yang hadir pada kesempatan siang hari ini, pimpinan Banom dan OKP yang hadir juga, mari sama-sama kita berdoa mengantarkan perjalanan kepengurusan IPNU dan IPPNU periode ini. Mudah-mudahan IPNU dan IPPNU mampu mewujudkan apa yang diharapkan oleh mayoritas warga Nahdliyin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i mu'assisin Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihurmati bismillahirrahmanirrahim wa bi'azamati bismillahirrahmanirrahim wa bijalali bismillahirrahmanirrahim wa bijamali bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati bismillahirrahmanirrahim wa bimalakuti bismillahirrahmanirrahim wa bijabaruti bismillahirrahmanirrahim wa bikibriyai bismillahirrahmanirrahim wa bisanai bismillahirrahmanirrahim wa bikaramati bismillahirrahmanirrahim wa bisultani bismillahirrahmanirrahim wa bi'izzati bismillahirrahmanirrahim wa bikuwati bismillahirrahmanirrahim wa bikudrati bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qudurana wasrah sudurana wa yassir umurana warzuqna min haitsu la yuhtasabu bifadlika wa karamika ya man huwa kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf wa nas'aluka bi jalalil haibati wa jabarutil azamati an taj'alana min ibadika sholihin an taj'alana min ibadika sholihin an taj'alana min ibadika sholihin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadhihi ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa adaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka khairan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Yassir umurana wa yasrah sudurana wa khtim bis solihati a'malana. Allahumma ja'al jam'iyyatana Ibnu IPPNU jam'iyatan mubarakah salihan muslihan nafi'an muwaffaqa bi rahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi washabihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Syekh Masud yang telah memimpin doa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, cukup sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan dan juga rekanita yang pastinya hadir dari seluruh Nusantara ya untuk mengikuti bersama pelantikan IPNU dan juga IPPNU. Kami menyediakan makan siang untuk rekan dan juga rekanita sekalian dan pastinya jangan lupa untuk selalu update tentang kegiatan-kegiatan IPNU dan juga IPPNU. Kami juga menghadirkan hiburan. Betul. Ada band An-Nahar yang akan menghibur rekan dan juga rekanita sekalian. Ya, dimohonkan untuk seluruh tamu undangan untuk bisa menikmati hidangan. Untuk rekan dan rekanita dimohon untuk mempersilahkan tamu undangan terlebih dahulu. Oke. Sekali lagi kami persilahkan kepada para tamu undangan terlebih dahulu untuk bisa menikmati hidangan makan siang pada kesempatan kali ini dan juga An-Nahar bersiap-siap untuk menghibur rekan dan juga rekanita. Saya Surura Uthman dan saya Andika Syarif. Rekan IPNU dan juga IPPNU pastinya jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan IPNU dan juga IPPNU karena kita baru mulai. Betul. Kita baru mulai dan kita akan selalu ya memberikan keberkahan-keberkahan yang sangat luar progresivitas biasa. yang positif pasti. Betul, demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam